Mujaddid Media. Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah pertama sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar As-Siddiq merupakan khalifah yang memiliki sifat mulia. Kisah beliau patut disimak dan diteladani sebagai inspirasi umat muslim. Berikut ini Mujaddid Media akan sedikit mengulas kisah Abu Bakar As-Siddiq. Nama asli beliau adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Quraisy at-Taimi. Beliau dilahirkan 2 tahun lebih 6 bulan setelah tahun gajah, atau tepatnya pada tahun 573 Masehi. Beliau lahir dari sebuah keluarga terhormat di Mekah. Ayahnya bernama Utsman, yang lebih dikenal dengan nama Abu Quhafah. Ibunya bernama Salmah. Ketika kecil, Abu Bakar dikenal sebagai anak yang mempunyai sifat baik dan mulia, dan beliau juga disenangi dan dihormati oleh masyarakat. Sifat-sifat yang mulia itu membuat Abu Bakar menjadi sahabat Rasulullah SAW. Ketika dewasa, Abu Bakar menjadi saudagar yang kaya. Meskipun begitu, beliau tidak menjadi orang yang kikir. Hampir seluruh kekayaannya digunakan untuk membantu orang-orang miskin. Beliau juga suka menolong orang yang sedang kesusahan. Abu Bakar adalah pria dewasa pertama yang memeluk agama Islam setelah Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama. Ketika itu Nabi Muhammad SAW menceritakan kejadian yang beliau alami kepada Abu Bakar. Rasulullah SAW menceritakan bahwa Allah telah mengangkatnya menjadi Rasul. Abu Bakar langsung mempercayainya. Beliau tidak ragu sedikit pun terhadap kebenaran cerita yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Beliau memiliki nama panggilan kehormatan atau kunyah, Abu Bakar. Nama ini berasal dari kata Al-Bakar, yang artinya unta yang muda dan kuat. Abu Bakar As-Siddiq memiliki sejumlah julukan atau gelar yang semuanya memperlihatkan keluhuran derajat dan kemuliaan langkah dan nasabnya. Di antaranya Al-Atiq, As-Siddiq, As-Sohib, Al-Atqa, dan Al-Awwah. Julukan Al-Atiq diberikan kepada Abu Bakar As-Siddiq oleh Nabi Muhammad SAW berdasarkan sebuah hadis yang terdapat dalam Al-Ihsan fi Taqrib Sahih Ibnu Hibban. Disebutkan bahwa Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Kamu adalah Atiqullah, hamba yang dimerdekakan dan dibebaskan Allah dari api neraka." Maka Abu Bakar As-Siddiq pun dijuluki dengan nama Al-Atiq. Hadis riwayat Ibnu Hibban dengan sanad sahih. Adapun julukan As-Siddiq sendiri termasuk julukan yang paling populer. Julukan ini diberikan langsung oleh Rasulullah SAW kepada Abu Bakar As-Siddiq, sebagaimana keterangan dalam sebuah hadis dari Anas yang berkata bahwasannya pada suatu ketika Rasulullah SAW naik ke Bukit Uhud bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Lalu Bukit Uhud bergetar dan bergerak-gerak. Lalu Rasulullah berkata, "Wahai Uhud, tenanglah kamu, karena sesungguhnya yang ada di atas kamu tidak lain adalah seorang nabi, seorang siddiq, dan 2 orang syahid." Hadis riwayat Bukhari. Menurut Ali Muhammad As-Salabi, Abu Bakar mendapat julukan As-Siddiq karena ia selalu membenarkan dan mempercayai Rasulullah SAW. Abu Bakar As-Siddiq memiliki nasab langsung dari Rasulullah SAW. Disebutkan dalam Sirah Wahayah As-Siddiq karya Majdi Fathi Asy-Syayyid, nasab Abu Bakar As-Siddiq bertemu dengan Nabi Muhammad SAW pada kakek ke-6, yaitu Murrah bin Ka'ab. Dan dikatakan juga oleh Muhammad Hussein Haikal dalam bukunya yang berjudul Khalifah Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq berasal dari keturunan suku Taim Ibnu Murrah bin Ka'ab. Jika ditarik garis ke atas, hubungan Abu Bakar
akan bertemu dengan keluarga Nabi Muhammad SAW, yakni bersatu dalam darah Adnan. Pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama Islam dilakukan dengan persiaran Umar bin Khattab dalam sebuah pertemuan di Sakifah Bani Sa'idah melalui musyawarah yang kemudian disetujui oleh tokoh-tokoh kabilah dari suku-suku lain. Penunjukan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab kepada Abu Bakar terkesan mendadak dikarenakan kondisi dan situasi yang cukup genting dan berpotensi perpecahan. Di sela-sela ketegangan tersebut, kaum Ansor menyarankan bahwa harus ada dua kelompok untuk menjadi khalifah. Hal tersebut berarti merupakan perpecahan kesatuan Islam. Akhirnya dengan segala resiko, Abu Bakar tampil ke depan dan berkata, "Saya akan menyetujui salah seorang yang kalian pilih di antara kedua orang ini." Suasana di Sakifah masih belum kondusif. Kemudian Umar bin Khattab berbicara untuk mendukung Abu Bakar dan mengangkat setia kepadanya. Umar bin Khattab tidak memerlukan waktu yang lama untuk meyakinkan kaum Ansor dan yang lainnya bahwa Abu Bakar adalah orang yang tepat di Madinah untuk menjadi penerus setelah Nabi Muhammad SAW. Kemudian musyawarah pun secara bulat menentukan bahwa Abu Bakarlah yang akan menjadi khalifah dengan gelar Amirul Mukminin. Abu Bakar As-Siddiq memerintah dari tahun 632 sampai 634 Masehi. Beliau memimpin kurang lebih selama 2 tahun. Abu Bakar menerima jabatan sebagai khalifah pada saat sejarah Islam dalam keadaan krisis dan gawat, yaitu munculnya perpecahan, munculnya para nabi palsu, dan terjadinya berbagai pemberontakan yang mengancam eksistensi negara Islam yang masih baru. Penentuan Abu Bakar As-Siddiq dipilih sebagai khalifah dari beberapa hal, yakni yang pertama, dekat dengan Rasulullah SAW, baik dari ilmunya maupun persahabatannya. Yang kedua, sahabat yang sangat dipercaya oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, beliau dipercaya oleh rakyat sehingga beliau mendapat gelar As-Siddiq atau orang yang sangat dipercaya. Yang keempat, beliau seorang yang dermawan. Yang kelima, Abu Bakar merupakan sahabat yang diperintah oleh Rasulullah SAW untuk menjadi imam sholat jamaah. Dan yang keenam, Abu Bakar ialah seorang yang pertama memeluk agama Islam. Dan pertimbangan-pertimbangan yang lainnya. Sistem politik Islam pada masa Khalifah Abu Bakar. Berikut beberapa kebijakan politik yang dilakukan oleh Abu Bakar ketika ia menjadi khalifah. Yang pertama, pengiriman pasukan Usamah ke Romawi pada saat itu yang menjadi sebuah langkah politik yang strategis dan membawa dampak yang baik bagi pemerintahan Islam. Dan yang kedua, timbulnya kemunafikan dan kemurtadan yang disebabkan oleh adanya anggapan bahwa setelah Nabi Muhammad SAW wafat, maka segala perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW pun menjadi putus. Abu Bakar memerangi orang-orang yang murtad dan orang-orang yang enggan membayar zakat ketika itu. Dan di masa pemerintahan beliau, Al-Quran dikumpulkan. Beliau memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mengumpulkannya. Beberapa keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq adalah manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW dari golongan umat beliau. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Kami pernah melihat orang terbaik di masa Nabi Muhammad SAW. Kami pun memilih Abu Bakar, setelah itu Umar bin Khattab, lalu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu." Hadis riwayat Bukhari. Keutamaan yang kedua, ketika kaum muslimin hendak berhijrah, Abu Bakar As-Siddiq menyumbangkan seluruh hartanya. Keutamaan yang ketiga, Abu Bakar As-Siddiq adalah salah seorang mufti di masa Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan hadis dari Amr bin As radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Siapakah orang yang engkau cintai?" Rasulullah menjawab, "Aisyah." Aku bertanya lagi, "Kalau laki-laki?" Beliau menjawab, "Ayahnya Aisyah, yaitu Abu Bakar." Hadis riwayat Muslim. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq
didoakan oleh Nabi untuk memasuki semua pintu surga. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan Abu Bakar As-Siddiq yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Beliau wafat pada hari Senin di bulan Jumadil Awal tahun 13 Hijriah ketika beliau berusia 63 tahun. Semoga Allah meridhoinya dan mengumpulkan kita bersamanya di surga kelak. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.